Indonesia tak kekurangan jumlah kekuatan tempur laut, namun kemampuan tempurnya sudah terbatas. Indonesia saat ini memang sedang melakukan modernisasi kekuatan angkatan lautnya. Hal ini membuat beberapa negara datang ke Indonesia menyodorinya proposal untuk menjual alutsista produk dari negaranya seperti Cina. Belakangan ini, mengutip dari Defense Security Asia, Cina memberikan tawaran untuk menjual kapal perusak Type 052D dengan harga diskon. Ini merupakan upaya terbaru perusahaan pembuat kapal China State Shipbuilding Corporation, CSSC, untuk memastikan Indonesia membeli kapal selam S-26T mereka. Laporan mengenai tawaran kapal perusak Type 052D ini muncul saat CSSC dilaporkan mengadakan pertemuan kedua dengan pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia 4 Juli 2024. Di dalamnya adalah penawaran penjualan kapal selam S-26T dengan opsi pembelian tambahan kapal perusak 052D dengan harga diskon. Menurut Slives.com, jika nantinya pembelian kapal selam S-26T dapat membeli kapal perusak 052D dengan harga murah, yang tentunya merupakan paket hadiah besar bagi Indonesia. Kejadian ini bukannya tidak berdasar pada awal Desember 2023 di Pameran Maritim dan Penerbangan Internasional Langkawi. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pernah menerima kapal perusak model 052D. Hal ini ditafsirkan oleh Tiongkok sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia tertarik mengakuisisi kapal perusak 052D. Selain itu, Indonesia juga aktif memperkenalkan kapal perang Misalnya, Angkatan Laut Indonesia menandatangani kontrak senilai 1,27 miliar dolar AS dengan Fincantieri Group Italia pada bulan April 2024, berencana membeli 2 kapal patroli serbaguna kelas Paolo Taon. Menurut laporan media Tiongkok tersebut, Indonesia yang merupakan negara terbesar dan terkuat di kawasan Asia Tenggara bukanlah negara yang lemah. Meski memiliki jumlah yang besar yang membuat Indonesia tak kekurangan dalam jumlah. Namun, kapal-kapal utamanya yang saat ini beroperasi jelas memiliki kekurangan dalam kekuatan tempur. Misalnya, kapal perang utamanya 3 fregat ringan kelas Fatahillah yang diimpor dari Belanda telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Sedangkan kapal perang terkuat korvet kelas Sigma yang baru dilengkapi dengan kapasitas muatan penuh hanya 1.700 ton dan kinerja tempur yang terbatas. Menurut pemberitaan sebelumnya di situs Defense News, TNI menerapkan strategi aktif pertahanan pulau demi pulau, menggunakan pulau-pulau besar sebagai inti dan kepulauan sebagai pangkalan, serta mengerahkan pasukan tempur laut dan udara di lebih dari 100 negara. Dengan 20 lokasi pangkalan TNI Angkatan Laut, cara menjalankan komando terkoordinasi yang efektif. Indonesia di masa perang juga membutuhkan kapal perang berukuran besar yang dilengkapi dengan sistem komando tempur yang canggih. Menurut media Tiongkok tersebut, persyaratan ini konsisten dengan kemampuan tempur komprehensif yang dapat disediakan oleh kapal perusak 052D.